Orang yang berubah menjadi hewan mungkin telah melihat banyak, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat satu set lukisan berubah menjadi manusia. Dia adalah anjing paling bahagia di dunia, setiap hari menikmati memanjakan adik perempuan Chloe yang tak ada habisnya. Tetapi sejak bibinya meninggal, Chloe benar-benar berada dalam kegelapan, menjadi jahat di mulut semua orang. Tunangan itu secara tidak sengaja membuangnya. Anggota keluarga juga memiliki hubungan yang hebat. Karena itu, dia memutuskan untuk melahirkan manusia. Bahkan jika dia tidak diterima oleh Chloe, dalam kehidupan ini, dia harus mengandalkan upayanya sendiri untuk membuat wajah Chloe sekali lagi bercanda dengan senyum bahagia. Hitam anjing ini adalah bibinya. 5 tahun yang lalu masih merupakan anjing liar di sekitar jalan. Setelah secara tidak sengaja bertemu, keduanya kesepian dalam temperamen kesepian lawan. Chloe terlepas dari dasar adopsi, dari mana itu benar-benar dikelilingi oleh kebahagiaan. Tidak hanya setiap hari memiliki cukup nasi, tetapi juga bisa dimanjakan, karena nakal, hanya ketika 7 item kotor dimarahi oleh Chloe. Sama seperti itu, dia dan Chloe hidup bersama selama 5 tahun, maka harapan hidupnya berakhir. Meskipun Chloe tidak mengerti kata-katanya, dia masih membantu yang terbaik untuk mengungkapkan cintanya padanya. Setelah itu prajurit jiwanya pergi ke planet anjing itu, di mana anjing-anjing lain senang bermain. Tapi dia hanya duduk dan memandang orang-orang dengan penampilan jerawat. Dia sering mendengar orang lain berbicara dengan buruk Chloe, menunggu matanya untuk melihat Chloe-nya semakin kesepian, menjadi jahat di mata dunia, tetapi dia tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Jika sebelumnya, dia pasti akan menggigit orang itu untuk membuat Chloe tertawa. Sama seperti itu, setelah planet anjing setahun, seekor anjing bulu emas menemukannya yang tidak biasa. Aneh mengapa tidak dengan anjing lain berjalan. Bahkan, itu adalah dewa anjing, dewa yang memerintah anjing. Tetapi dibandingkan dengan bersenang-senang di planet anjing, dia ingin bersama Chloe. Jadi dia memikirkan jalan, berharap bahwa dewa anjing dapat membantu dirinya berinkarnasi sebagai manusia. Dia ingin menjadi putri Chloe. Dewa anjing segera menolak. Pertama-tama, orang yang dia bicarakan pada dasarnya tidak hamil, apalagi dia takut mendorong manusia yang dipindahkan ke manusia. Karena hidup di dunia manusia, anjing akan sangat keras. Orang terkadang tidak ragu untuk melakukan kejahatan, sekarang kotor. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, karena itu juga anjing yang buruk, sering makan makanan canggung Chloe, dan menggigit kertas. Dewa anjing menghela nafas, harus setuju, dipimpin, karena dia tidak secara proaktif mengungkapkan identitasnya, dan 5 tahun kemudian harus kembali ke planet anjing untuk hidup. Setelah itu, kepada bibinya, anjing yang jujur, tidak diintimidasi oleh orang lain. Dewa anjing memberinya 3 kemampuan. Kapasitas pertama bebas untuk melanjutkan dengan hewan, kapasitas kedua adalah dapat melihat masa depan, kapasitas ketiga adalah ketika bertemu dengan hal terkait Chloe akan menjadi lebih pintar. Jadi dia meluncur ke jembatan kembali ke dunia manusia, penampilan dan jiwanya juga berubah menjadi bentuk manusia. Ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke Aktos, di mana dia dulu tinggal bersama Chloe. Gadis besarnya mengamati tubuhnya, tidak hanya tidak ada ekor, tetapi juga tangan yang lebih fleksibel. Sekarang berlari dan menari juga menari sangat cepat. Ketika Kaimem dari yang secara inheren membanjiri kepalanya, dia mengerti tubuh ini juga menyandang namanya. Modal yang tinggal di pedesaan, sekarang diadopsi, tahun ini 5 tahun, dia segera bermaksud untuk melihat Chloe, tetapi karena dia tidak terbiasa dengan kakinya, dia jatuh ke tanah. Suara seorang pelayan datang. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang harus membersihkan hal khusus, berpikir bahwa itu adalah jalan-jalan. Gadis itu ceria, tetapi pelayan itu dengan malu-malu mengeluarkan aplikasi untuk melepaskan hak untuk mengangkat. Dia benar-benar tidak mengerti apa artinya itu. Setelah mendengarkan pelayan, dia menyadari bahwa dia akan dibesarkan dari pemerintah. Ternyata belum lama ini jemaat Ados menerima Tuhan. Baru saja mengadopsi seorang anak yang diberkati oleh dewa, keluarga akan membayangkan. Jadi Chong segera mengadopsinya, seorang anak yang bisa menampilkan segel padanya, tetapi untuk beberapa alasan dia tiba-tiba menghilang sebulan yang lalu. Dia bingung dalam benaknya hanya berpikir tentang harus mencari Chloe. Pada saat itu, dia memicu mekanisme dosa yang disengaja untuk menginspeksi kembali segelnya, berpikir bahwa sekarang ada bantuan dewa anjing, tentu bisa lebih mudah diatasi. Tetapi Chong lahir pada saat ini, butuh sebulan lagi untuk kembali, jadi perintah deportasi yang dia posting sementara. Dengan cara ini, dia berpikir pertama bertemu Chloe. Ketika dia mendengar bahwa dia menyebut nama Chloe, pelayan itu segera terbukti sulit digunakan, karena dengan nasibnya, dia ingin bertemu orang yang termasuk dalam sistem itu sangat sulit, tetapi ketika membuat manfaat besar. Tapi dia salah paham bahwa bola yang hebat, dan berlari ke arena pacuan kuda sendirian. Sebelumnya, dan Chloe sering bermain di halaman di sana. Mengikuti aroma bola, dia pergi ke pamanmu. Melihat 2 orang dewasa mengerutkan kening dan mendiskusikan tentang penyakit NGU. Ternyata nama petir ini tidak mengerti karena alasan apa,
tetapi menolak untuk makan. Orang dengan rambut biru itu adalah dokter hewan bernama Pachika. Ganda sebelum kematiannya dia bertemu dengannya. Ketika mereka mengetahui harapan yang rapuh, mereka ingin memutuskan untuk melaporkan situasi kepada Ruth. Ruth adalah saudara laki-laki Chloe. Perasaannya pada kilat sama dengan kasih sayangnya untuknya. Pada saat yang sama, dia menemukan bola di sudut. Berpikir bahwa dia dicetak sehingga dia senang bisa mendekat. Lightning Bolt di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa tujuannya bukan itu. Dia bertanya bagaimana dia bertanya jadi bagaimana dianggap sebagai tujuan. Mendengar seorang pria membuka mulut untuk berbicara dengannya, petir itu memelototi matanya, lalu segera meneteskan air mata untuk memberitahunya sengsara dengannya. Jiang saya secara inheren menderita apapun. Hanya karena lidah saya memiliki duri yang sangat menyakitkan, sehingga saya tidak bisa makan. Setelah dia menariknya keluar, duri mulai memarahi Pachika sebagai memar. Dia hanya mengadu domba dan meminta petir untuk bertanya bagaimana membuat tujuan. Petir di surai pipanya, mengatakan bahwa kata untuk kuda terkenal itu seperti jasa yang besar. Begitu dia senang terus berpikir bahwa dia akhirnya bisa melihat Chloe lagi, Pachika mendengar suara pada pemilik kuda dan kembali, ketika dia melihat seorang gadis berbisik di surai kilat, dia segera menanyakan tubuhnya. Terkejut untuk menanyakan identitasnya, dan bagaimana dia bisa melakukannya. Dia menyebut namanya dan menegaskan dirinya dari petir. Setelah Pachika memeriksa undang-undang, deteksi petir benar-benar dikembalikan ke yang terbaik. Berpikir tentang neneknya, hanyalah seorang warga sipil yang akan diusir keluar dari rumah. Pachika ini cantik. Niat buruk itu ingin menempati pembersihan ini. Kemudian dia segera tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia sendiri telah memberikan kata untuk kilat, lalu menunggu cangkir untuk mengusirnya. Di dalam hatinya, mulai mengharapkan hadiah yang akan dia miliki untuknya. Beberapa waktu kemudian, melonjak untuk mendengar bahwa petir itu sehat, kemudian meninggalkan latihan untuk bergegas berlari. Dia bertanya demam, apa yang mengalami demam? Pachika menjawab bahwa itu hanya gangguan pencernaan. Makanan kecilnya jauh lebih baik. Melonjak sedikit keraguan, dan petir di sebelahnya tidak tahan, segera gila. Melihat kilat ke arahnya, melonjak lengan lebar, tiba-tiba menyalakan lagi melalui pemilik. Langsung ke pintu. 3 orang yang penasaran memandang, segera menangkap pemandangan yang terkejut, kuda yang secara inheren proaktif dengan seorang gadis kecil. Pachika, kematian yang mengerikan, akan mengirim orang yang menyeretnya keluar, lalu dia mengambil inisiatif untuk maju untuk memperkenalkan dirinya untuk menarik diri, dan pada saat yang sama menyatakan bahwa dialah yang melakukan berita untuk Lightning. Dia juga mengambil duri kecil lainnya sebagai bukti. Melonjak, untuk melihat mata besar. Petir biasa makan rumput di padang rumput, ada bunga yang membawa duri kecil, orang biasa belum pernah melihatnya, tidak akan bisa memikirkannya. Selain itu, penyakit-penyakit itu benar ketika dia kembali ke rumah. Setelah itu, uji lidah petir, memang menemukan luka kecil, ditambah hubungan sperma antara Lightning dan dia. Melonjak, dia benar-benar percaya, kata-katanya, dihadapkan dengan masalah penarikan. Pachika bergegas berlutut ke tanah pengampunan, kemudian bahkan bersumpah bahwa dia hanya ingin menerima pengakuan penarikan. Dia ada di sampingnya untuk melihat Pachika dimarahi, itu sedikit lebih, tetapi untuk bisa bertemu Chloe, dia harus menjadi paman. Untuk buaya, pada saat ini, saya akan ingat bahwa dia adalah seorang gadis. Lien bertanya kepada subjek yang melihat siapa dia. Subjek menjelaskan bahwa dia adalah putri bungsu dalam keluarga. Jawaban ini membuat pemerah pipi yang lucu. Dia berpikir bahwa orang tuanya sudah pada usia ini, dan memiliki anak. Setelah diingatkan oleh Dokmon, dia ingat bahwa anak itu diadopsi sesaat sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, mengatakan bahwa dia bukan putra rumah ini. Karena tidak ada meterai, jadi dia akan ditendang. Setelah mengatakan itu dia juga bertanya, apakah dia telah bermanfaat atau tidak? Kupikir dia ingin terus tinggal di Duk, jadi mereka menyesal meminta maaf bahwa dia tidak memiliki hak yang sebesar itu. Tanpa diduga, dia mengatakan bahwa dia hanya ingin bertemu Chloe. Menarik bulan itu, saya pikir, saya salah, dan tidak bisa percaya bahwa seorang anak ingin bertemu dengan wanita berbahaya itu. Chloe adalah adik perempuannya, dan juga air jahat di mulut dunia. Karena berspesialisasi dalam menangani hal sihir, hal kotor yang dibenci oleh orang-orang. Karena penggunaan sihir secara teratur, inti sihirnya hampir pingsan. Sebagai kakak laki-laki, melonjak, dia menyarankannya untuk berhenti pada waktu yang tepat. Tetapi sebagai imbalannya, dia hanya menerima ancaman untuk membunuhnya. Jadi menariknya untuk mengubah keinginan lain, tapi sikapnya sangat konsisten. Dalam perjalanan kembali, melonjak keluar dari mulutnya selalu mengeluh tentang anak yang aneh ini, tetapi di dalam hatinya, dia berharap dia membuka pintu hati Chloe. Ngomong-ngomong, mata 2 orang saat merawat hewan itu identik. Setelah itu, dia mengambil keuntungan dari paspor untuk pergi ke biara navigasi. Dan sekali lagi, kembali ke tempat di mana Chloe dulu tinggal. Dia sangat bangga. Di jalan,
Dia melihat di tulang rusuk yang tenggelam tidak jauh dengan makam besar. Pelayan itu menjelaskan bahwa itu adalah makam Chloe yang dibangun untuk anjing yang dia cintai, bahkan mempekerjakan orang untuk berjaga-jaga siang dan malam. Mengetahui Chloe tidak pernah melupakan dirinya sendiri, dia senang di tengah Khon. Tetapi pelayan wanita itu tampak membingungkan, karena dia mendengar bahwa ketika dia mengatakan itu berusia 15 tahun, itu jelas seekor anjing tua. Miss Yin jelas dipecahkan bahwa dia masih kecil, bukan anjing tua. Sampa telah datang ke posisi perlengkapan, pelayan itu menjelaskan bahwa dia hanya bisa membawa wanita itu ke sini, karena hantu Chloe adalah tempat yang tertutup. Hanya beberapa orang yang diizinkan masuk. Selama tinggal pada pelayan itu, bibinya membuka pintu. Lien terganggu oleh seorang pelayan, mempertanyakan identitas dan latar belakangnya. Dia dengan patuh mengambil paspor itu. Lawan mengamati untuk sementara waktu, dan kemudian mengatakan bahwa Lady Chloe menerima para tamu. Dia tidak keberatan, tidak peduli berapa lama dia harus menunggu gadis itu menjadi sukarelawan, karena setiap kali dia hanya keluar, dia duduk di depan pintu menunggu, dan ketika dia kembali, dia akan memeluknya dengan hangat. Membawa pemikiran itu, dia dengan patuh menunggu di ruang tamu, tapi menunggu selamanya tetapi Chloe masih tidak muncul. Pada akhirnya, dia tidak bisa duduk diam, bertekad untuk mengambil inisiatif untuk mendekati Chloe. Pada saat yang sama, di ruang tamu di lantai 2, Chloe bertemu adik perempuannya Teresa. Dia tersenyum sebagai wanita suci, menyebabkan pelayan di sekitarnya berhenti. Jelas mereka melayani Chloe, tetapi masih merilis kata-katanya. Dunia ini dibagi menjadi dua jenis, orang yang cakap dan orang biasa. Mereka yang memiliki berkat Tuhan disebut orang yang cakap. Di kekaisaran mereka menyumbang kurang dari 1%, jadi di setiap negara, orang dengan kompetensi adalah keberadaan yang sangat berharga. Teresa bahkan lebih jarang, karena dia adalah orang dengan kekuatan ringan. Meskipun kemampuannya hanya berhenti pada tingkat pemurnian, itu jauh lebih rendah daripada kemampuan mengobati, tetapi karena generasi ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya, sehingga Teresa masih dihormati oleh orang-orang, menjadi kandidat perempuan. Tapi Chloe tahu, wajah Teresa yang sebenarnya. Dia keluar, menabur semua jenis desas-desus tentang Chloe, dan di rumah, dia selalu berpura-pura memberi Chloe pemurnian. Itu semua hanya karena saya ingin mendapat pengakuan atas ayah saya. Chloe tertawa lembut, ditunjukkan dengan lurus, jika dia ingin bersaing untuk mewarisi hak, alih-alih terbang untuk pastor Tan di sini, dia akan pergi bekerja lebih layak dilakukan. Ditelusuri tepat di depannya, Teresa malu menyebabkan tersipu. Dia awalnya adalah putri yang dibawa oleh ibu tirinya Lucia Isia. Setelah kekayaan dan kemarahannya, darah adalah satu-satunya kelemahan Teresa. Memikirkan bagian belakang pelayan yang masih berdiri, Teresa mengingatkan dirinya untuk tenang, lalu langsung ke wajah asli. Tidak peduli apa itu, maksudku, aku tidak seperti dia, hanya karena anjing yang bodoh, kehilangan hak untuk diwariskan dalam setahun. Mendengar memalukannya, Chloe tidak bisa bertahan di telapak tangannya yang kental. Dengan kehancuran besar, Teresa terkejut, tidak bisa percaya Chloe berani menggunakan kekuatan tepat di rumah. Tapi Chloe hanya tersenyum dingin. Apakah kami di luar kendali, itu tidak akan tetap menjadi orang yang bisa barbar begitu? Atau yang tidak bisa melakukannya? Khawatir tentang apa yang tidak bisa dia terbuka, Teresa menabrak air yang indah. Setelah dia pergi, Chloe sangat kelelahan sehingga dia jatuh ke tanah, bahkan batuk bajunya. Dia tidak berharap tubuhnya menjadi poin ini. Sebelumnya, Chloe selalu ingin menjadi pewaris keluarga Ardors, yang diakui oleh ayahnya sebagai kemuliaan. Tetapi pada hari ketika ayahnya menghinanya, dan bahkan memberikan embun, Chloe untuk pertama kalinya memprotes ayahnya. Cha mengatakan kepadanya bahwa seorang anjing yang penuh kasih sayang itu bodoh. Tetapi bagi Chloe, dia bukan hanya seekor anjing, tetapi juga seorang teman dengannya untuk membuka matanya. Lebih dari itu adalah keluarga pertama, yang mencintainya tanpa syarat. Terkadang Chloe juga merasa gila, karena sampai sekarang, masih ada sekilas sosoknya. Setiap kali dia kembali ke kamarnya, dia secara naluriah akan mencari jejak yang dia tinggalkan. Tetapi pada akhirnya itu hanya putus asa. Pada saat itu, dia melihat aroma yang akrab, yang merupakan bunga ungu. Sebelumnya, dia selalu suka membawa bunga ini ke kamar. Chloe tidak berani percaya. Dengan tergesa-gesa mengambil bunga bahwa ini adalah lelucon jahat Teresa menjelang petunjuk untuk membuatnya tetap menggiling. Sementara itu, dia sama sekali tidak dikenal, bahkan senang dengan tindakannya, berpikir bahwa Chloe pasti akan memperhatikannya. Seperti yang diharapkan, ada seorang pelayan untuk berlari, bertanya kepada Chloe, bahwa bunga di ruangan itu adalah karena bibinya. Dia dengan riang mengakui dirinya sebagai orang yang meletakkan bunga. Pelayan wanita itu takut pucat, karena semua orang tahu cara menggoda Chloe mungkin tertelan oleh sihir. Sedangkan baginya, dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Jelas Chloe menyukai bunga ungu. Setiap kali dia membawa bunga untuk dihargai dengan ubi jalar, pelayan wanita dengan enggan harus membawa pelanggaran terhadap Chloe Sutri. Namun dia mendengar bahwa dia sangat senang, karena dia akhirnya bisa bertemu Chloe.
Reaksinya membuat pelayan itu sangat sulit untuk dipahami. Ketika dia datang ke kamar Chloe, dia langsung pantas. Ruangan itu dikritik, gelap, suram, tetapi dia ingat Chloe yang tidak menyukai kegelapan. Ketika Chloe selesai makan kembali ke kamar, cahaya Chan Hoa masuk, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Faktanya, Chloe mencintai cahaya, hanya para pelayan yang berpikir bahwa sihir bernyanyi takut cahaya untuk secara sewenang-wenang mengkritik ruangan itu. Di atas meja, ada sepotong bunga dalam surat yang sama, di mana menulis Nguyet Ngoch bahwa bunga lang akan membawa keberuntungan. Membakar Nien, Chloe mendengar suara yang akrab, dia terkejut melihat sosoknya dalam ingatan dan gadis di depan matanya kebetulan. Seperti yang diharapkan, saya terlalu banyak berpikir. Chloe Tianlian Lai dan bibinya bangun, tetapi bahkan, penampilan yang mengantuk sama seperti dia, momen lain menyentuh tatapan itu. Hati Chloe tanpa sadar lega. Akhirnya bertemu dengannya, bibinya segera dibuka. Chloe bingung dan bertanya-tanya, mengapa seorang anak yang belum pernah bertemu dengannya, memandangnya dengan gembira. Dia buru-buru menanyakan nama anak itu, dan dia memperkenalkan dirinya. Chloe selesai mendengarkan segera, jadi anak itu diadopsi. Bunga di luar pintu adalah karena orang itu? Benar, orang yang tidak tahu bagaimana pergi ke kamar orang asing itu sangat tidak sopan. Mendengar itu, dia sangat sedih. Memang Chloe tidak mengenalinya, tapi dengan sangat cepat, gadis kecil itu melawan balik, mengatakan bahwa karena dia ingin dekat dengannya, dia melakukan itu. Apalagi dia juga ingin menyaksikan nyanyian sihirnya, itu dikabarkan hanya penyihir yang berbahaya. Ini adalah kata yang ingin dia ucapkan dari kehidupan sebelumnya. Kelima biku yang menyanyikan keajaiban yang diderita Chloe begitu banyak kritik, tunangan anorganik, pelayan itu berbisik di belakangnya, sehingga ia menyanyikan keajaiban yang membunuh ibu Chloe. Seiring waktu, Chloe juga mulai mengembangkan keraguan. Pada saat itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi selain senar, dia benar-benar tidak berdaya. Karena itu, dalam kehidupan ini, dengan biaya berapapun, ia harus memberitahu Chloe tentang kekuatan nyanyian sihir yang luar biasa. Cahaya bintang antara 3 hari bukanlah mata-mata, itu hanya menjadi indah karena kegelapan yang dikelilingi. Tanpa kegelapan tidak akan disebut terang. Karena itu, dia percaya bahwa sihir Chloe lebih penting daripada cahaya ajaib. Beret kata itu, Chloe memadatkan kekuatan ajaib di telapak tangannya, mencoba melihat apakah dia takut atau tidak. Anehnya, dia berjalan lurus ke atas, dan memuji sihirnya bernyanyi seindah langit malam. Perbedaannya, gambar gadis di depan matanya seperti bintang-bintang yang benar-benar untuk malam yang membosankan di hati Chloe, membuatnya tidak bisa menghindar. Setelah itu, dia mulai memuji, lalu memohon Chloe kemudian sering membiarkan dirinya bermain atau tidak. Chloe tidak secara langsung menolak tetapi memberikan 2 kondisi. Pertama, jangan menelponnya lagi, bahkan jika dia benar-benar diadopsi oleh klan, kerabatnya hanya mengenali 1. Kedua, bahkan jika dia pergi ke rumah sakit, dia tidak akan mengaduk sepatunya, membawa untuk menarik dia kembali ke kamarnya. Jelas bahwa ketika dia adalah seekor anjing liar, dia terbiasa berbaring di tanah yang dingin, tetapi malam itu, dia selalu merasakan angin dingin di hatinya. Sangat sulit untuk melihat saudara perempuannya, tetapi diharapkan untuk mengingat, tetapi sebagai imbalannya hanya aneh dan dingin. Tapi dia tidak berkecil hati, memutuskan untuk mengenakan pakaian yang indah untuk memulai rencana untuk mengembalikan simpati kejahatan. Keraguan pada saat itu, sekawanan tikus tiba-tiba muncul, pemimpin itu mengubah mulutnya, sikapnya sangat suka memerintah, bengkak dirinya sebagai Raja Tikus. Mereka dulu tinggal di gitar yang sama di Naval Master, kali ini dewa diberikan, ternyata lawan datang untuk memberitahu dia bagaimana memprediksi masa depan. Ketika dia selesai mendengarkan, dia senang mempertimbangkan, berpikir bahwa dia dapat menemukan cara untuk tidak diusir keluar dari rumah, bahkan dapat meningkatkan hubungan dengan Chloe. Tetapi Red King mengingatkan bahwa waktu ini hanya bisa melihat masa depan yang terkait dengan Chloe dan hanya 1 kali. Harus sangat berhati-hati. Dia buru-buru kaki, menegaskan kisah Chloe. Dia sama sekali tidak pernah lupa. Tak lama kemudian, mengikuti instruksi tikus, dia menutup matanya. Tapi yang dia lihat adalah keputusasaan Chloe. Chloe tidak hanya menderita dari tangga ibu tiri Lucia, Isia dan Teresa, tetapi juga dirugikan oleh raja bahwa dia telah membunuh Libera serangan besar, yang datang ke pemerintah untuk memelihara penyakit itu, tetapi Chloe tidak membenarkan dirinya sendiri. Meskipun dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Chloe, mereka semua sia-sia, akhirnya hanya dikeluarkan dari keluarga. Meskipun begitu dia meninggal secara tragis. Masa depan sering membuatnya tidak bisa menahan dan meneteskan air mata. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya. Karena ketika melihat masa depan, dia juga mendengar sorak-sorai dari teman-teman anjingnya. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa dia dapat mengubah nasib Chloe. Raja juga menyadari bahwa dia harus bertindak lebih awal, karena dia mendengar bahwa pemilik biku berencana untuk memblokir tempat ini,
Untuk sementara waktu, para pelayan diisolasi Chloe secara terang-terangan meninggalkan properti. Setelah mendengar itu, dia marah, karena dia tidak menyalahkan kemarin untuk melihat Chloe mengenakan pakaian tua yang kotor. Di depan matanya, dia tidak bisa menyentuh wanita itu, dan Teresa, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan pelayan wanita yang menunggu yang lain terlebih dahulu. Selama itu terkait dengan Chloe, matanya bersinar, gadis itu mengambil rencana aksi raja. Di masa depan yang dia lihat, para pelayan menyembunyikan sebuah buku akuntansi penggelapan. Hanya perlu menemukannya, mereka bisa mengeluarkan mereka dari biarawan. Mengatakan itu, dia mengambil 2 potong keju sebagai upah, banyak raja didukung, jadi kerjasama antara dia dan raja secara resmi dimulai. Sementara itu, Chloe sedang makan. Mengatakan bahwa makan tetapi benar-benar makan hidangan yang sudah terlambat. Bagi Chloe, itu tidak penting, karena Dharma Hagus kehilangan kendali, menyebabkan dia kehilangan selera. Dihitung bahwa harinya koaks juga akan datang, Chloe tiba-tiba melihat kehidupan yang sangat hambar. Tanpa diduga pada saat itu, dia merawat kepalanya, mengabaikan pangkalan pelacur, dia memberi Chloe mainan. Chloe baru saja melihat itu kaget, yang merupakan hidangan pertama yang sangat dia suka bermain, tetapi dia belum pernah menemukannya. Tak lama kemudian, dia juga mengatakan bahwa masih ada mainan berbentuk embun, tetapi diambil oleh pengampunan. Dia memohon Chloe agar dirinya bisa menginap suatu malam karena dia sangat pandai menangkap tikus, dia bisa menemukan barangnya. Chloe mendengar sedikit sakit kepala, tetapi juga terangsang rasa ingin tahu, bagaimanapun itu juga membuat barang favoritnya ketika dia masih hidup. Mungkin dia bisa menemukan beberapa jejak yang belum dia temukan sebelumnya. Pada akhirnya, Chloe dengan enggan setuju untuk membiarkannya menyelamatkan satu malam. Tak lama kemudian, dia melihatnya seolah-olah dia kembali ke rumahnya, mulai menyingkirkan di mana-mana, kadang-kadang menutupi stek di atas meja bau, kadang-kadang menarik pintu. Tindakannya mengejutkan Chloe. Pada malam hari, dia mengikuti instruksi Raja Mouse untuk menyelinap ke terowongan bawah tanah. Di sana, para pelayan secara terang-terangan memamerkan kekayaan mereka dari jumlah uang. Dia menggerogoti kesimpulan itu. Tetapi karena Chloe, dia harus bertahan untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia pergi ke gudang yang menurut Raja Tikus itu memang menemukan akun akuntansi penggelapan. Dia membutuhkan ginjal untuk menyembunyikannya di kemeja. Tidak diragukan lagi pada saat itu, para pelayan masuk. Mendengar suara jejak semakin dekat, dia menegang matanya dengan erat, tetapi dia masih ditemukan oleh seorang pelayan. Lawan itu kasar, dan dia melemparkannya ke tanah, dengan dingin mempertanyakan apa yang dia lakukan di sini. Jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan memberitahu Anda untuk mengejarnya. Dia mencoba menekan rasa takut, berhenti di kepalanya ke mata lawan, lalu mengeluarkan mainan tulang yang disiapkan, mengatakan bahwa dia hanya membantu Lady Chloe untuk menemukan pakaian. Para pelayan berpikir bahwa dia ditempatkan, seorang anak yang akan memiliki tangan. Tiba-tiba, Chloe muncul, memegang lampu di tangannya, mempertanyakan apa yang mereka kumpulkan di sini. Melihat Chloe, dia segera memiliki lebih banyak keberanian. Sebelum berakting, dia secara khusus datang untuk berbicara dengan Chloe, dan hanya diizinkan untuk bepergian dengan bebas di sarang di malam hari. Selain itu, dia berjanji bahwa selama dia menyebut nama mainan berbentuk tulang, dimanapun dia berada, dia hanya akan muncul. Tak lama kemudian, dia dengan hormat menawarkan mainan itu. Sentuhan lain, Chloe tiba-tiba merasakan aliran kekuatan yang membingungkan. Selanjutnya, dia mengeluarkan nomor akuntansi penggelapan lagi, mengatakan bahwa dia telah menemukan buku yang tepat harga ini, bukti baja untuk mengejar para pelayan jahat keluar dari biara. Mengacu padanya, dan Chloe tiba-tiba membeku, seolah-olah menyatakan hukuman mati untuk para pelayan. Bahkan, fakta bahwa mereka berkumpul merencanakan setiap malam di terowongan bawah tanah, Chloe segera tahu bahwa itu tepat sebelum dia tidak ingin memperhatikan. Seorang pelayan wanita yang keras untuk lama bertanya apakah dia sudah lama tahu mengapa dia sekarang ingin menghukum mereka. Memikirkan luka-luka yang baru saja dideritanya, niat pembunuhan Chloe tiba-tiba tumpah, karena tindakan mereka terlampaui di bawah batas. Meskipun buktinya jelas-jelas, pelayan itu masih terbukti sangat sombong, karena mereka biasa memberitahu wanita itu untuk mengawasi Chloe. Itu sebabnya pria yang berlawanan. Tak lama kemudian, pelayan wanita lainnya mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah untuk mengatakan bahwa kemudian dia akan kembali ke sisi wanita itu, dan mengingatkan Chloe bahwa hukuman itu adalah hak pemilik wanita. Chloe mendengar itu tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Dengan status darah intensif, bahkan jika ada beberapa pelayan, dia bisa melakukan apa saja. Lei belum jatuh. Di telapak tangan Chloe mulai memadatkan keajaiban. Hanya dalam sesaat, semua kekuatan pelayan dirampas, jatuh langsung ke dalam kegelapan. Melihat mereka dengan putus asa berlutut di tanah, berteriak tragis, tubuh masih terlihat seperti ilusi disiksa, Chloe tidak mengalami cedera. Dia dengan santai menyatakan, ini adalah denda untuk penguasaan kepada kita. Jika bisa mudah sampai fajar, kita perlu mengingatkan jaringan. Melangkah keluar dari ruangan, Chloe jarang merasakan sedikit cah. Ketika dia berpikir bahwa dia harus merekrut beberapa pelayan baru,
Tiba-tiba, dia bisa berlumpur, dipilih. Ini adalah efek samping dari menggunakan terlalu banyak ilusi ajaib. Setiap kali seperti itu, dia secara tidak sadar melihat ilusi kebahagiaan, sehingga Ngan tidak ragu-ragu untuk pergi dalam kegelapan. Tetapi pada saat yang sama, Mitra harus menyebabkan tubuh menjadi ekstrim, namun kali ini, setelah beberapa saat, rasa sakit itu anehnya hilang. Chloe terkejut, tidak mengerti mengapa efek sampingnya begitu cepat. Sementara itu, dia masih menunggu Chloe kembali. Seorang teknisi pemerintah menyarankannya untuk pergi tidur terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan botol yang digerakkan, menjelaskan bahwa ini adalah hadiah untuk Lady Chloe. Tak lama kemudian, luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Dia senang dipertimbangkan, merasa bahwa meskipun Chloe tidak menyadari bahwa dia baik-baik saja, karena dia masih sama seperti sebelum, dia selalu orang yang menolak untuk membiarkan orang lain terluka. Mengandalkan matahari, pada saat yang sama, dia percaya bahwa suatu hari, untuk mendengar Chloe mengakui bahwa di dunia ini, orang yang paling dicintai adalah dia. Keesokan harinya, melonjak, dia mendengar bahwa wanita itu mengatakan bahwa dia tetap jauh dari High Walk sepanjang malam, dan tidak khawatir, Chloe akan melakukan sesuatu yang kejam padanya. Dia buru-buru berlari ke biku itu, tiba-tiba menemukan adegan di mana dia tidur tepat di depan gerbang besar. Karena Chloe khawatir, Chloe akan menggertaknya, dari awal untuk mundur, pergi ke biara navigasi, untuk mencari. Tanpa diduga, dia tahu bahwa dia tidur tepat di depan gerbang besar. Berpikir bahwa kuda yang dicintai akan sangat seperti dia, tetapi anak ini juga memiliki rahmat padanya. Fu berniat untuk menyapa saudara perempuannya selama 1 jam, dan kemudian membawanya ke pemerintahannya. Tetapi ketika dia mendorong pintu masuk, dia menyadari bahwa para pelayan di sini, tampaknya telah mengubah keseluruhan. Bukan lagi jaring seperti sebelumnya, rumah itu juga bersinar. Dia menempatkannya di sofa, sambil kembali Chloe, dengan perasaan menonton wajahnya yang mengantuk, jatuh cinta bahwa dia tidak ingin menusuk penggemar. Pada saat itu, bibinya tiba-tiba terbangun, matanya yang ungu tahu seolah-olah dia telah ada di sekitar, tidak melihat sosok Chloe. Lien bertanya apakah dia membawanya ke sini atau tidak. Menarik Lien, mungkin orang dikejar dan ingin membunuh. Setelah mengatakan itu, dia baru baginya sebagai dokter hewan untuk ditinjau, dan berjanji untuk menyiapkan banyak makanan dan mainan untuknya. Pada saat itu, Chloe akhirnya muncul, memperingatkan untuk tidak mengatakan makanan dengan anak-anak. Dia sendiri menimbangnya tidak pernah mengejarnya. Mendengar kisah dia tidur di pintu, Chloe benar-benar tidak diketahui. Jelas dia menyiapkan kamar untuknya. Pada saat ini, dia bingung, karena dia melihatnya dalam cahaya kaca. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi ingin pergi keluar untuk melihat. Hasilnya karena matahari terlalu hangat, jadi dia tidak sengaja tertidur. Mendengar itu, sudut bibir Chloe meringkuk senyum yang dimanjakan. Adapun yang melonjak, pertempuran itu sangat bahagia. Tidak hanya tahu bahwa lembaga ini dipenuhi dengan sinar matahari yang indah, jelas bersinar oleh pria cerdas itu. Secara alami kembali ke negara sebelum pasukan di luar kendali, seperti yang diharapkan untuk membiarkannya datang untuk menemukan Chloe benar. Melihat Chloe memerintahkan pengejaran para tamu bersamanya, melonjak, dia ingat alasan dia datang ke sini. Dia segera mengingatkan Chloe bahwa dia harus sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Belum lama ini, binatang harimau yang dibawa oleh Libra serangan besar-besaran dari penjara. Mendengar dia bertanya apa itu hewan itu, melonjak segera menyatakan penjelasannya yang khusyuk. Tentara hewan adalah makhluk kuat yang diberkati oleh dewa, memiliki kemampuan khusus dan dapat mengukir meterai rakyat. Hewan-hewan seperti mengingat bahwa dia tahu hanyalah hewan biasa. Pada tentara hewan, ada keberadaan yang langka, yang disebut tubuh binatang, tetapi hanya muncul di legenda kekaisaran. Meskipun menangkap harimau lainnya akan menerima hadiah yang murah hati. Tetapi sejauh ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Menunggu punggung kembali, kata-kata penarikan belum jatuh, Chloe melanjutkan dengan dingin, sampai sang ayah kembali, anak angkatnya pasti akan dihapuskan. Kata pedas itu, menyebabkan ketidakpuasan, segera bertengkar dengan saudara perempuannya. Mendengar kata-katanya yang dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa terluka. Sekarang bahkan kasih sayang yang salah begitu canggung. Jika nasib ini menyerah, dia takut bahwa dia tidak akan memiliki cara untuk meninggalkannya lagi. Inilah yang dia benar-benar tidak bisa terjadi. Kemudian bibinya yang belum menikah memikirkan ide yang baik. Bagaimana jika saya menangkap binatang harimau? Melonjak dan tertawa, mengatakan bahwa bayi yang sudah 5 tahun bisa, tetapi, himpunan kekuatan ibadat ayah mereka, mungkin benar-benar dapat menghindari melepaskan hak untuk meningkatkan hak. Begitu dia bersemangat, Chloe yang beku tiba-tiba dipotong, bukan untuk bermimpi tentang perbatasan lagi. Anak itu lemah dan kecil seperti ini, dia mengambil apa yang harus ditangkap, mungkin dia ingin terluka. Karenanya, dia mengerti Chloe mengatakan itu pada dasarnya, karena dia khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi dia masih bertekad untuk membuktikan bahwa dia adalah anjing yang kuat. Jadi dia pergi ke Tia Set dan Mouse King, untuk membuka pertemuan pertempuran, tetapi ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa dia ingin menangkap seekor harimau baik Set maupun Raja Tikus senang, tikus itu segera menyerah,
meskipun dia mengatakan itu tidak berguna, karena itu adalah ketakutan naluriah. Meskipun memang benar bahwa tikus Oi sangat galak, tetapi di depan harimau, tidak cukup untuk mengisinya. Piaset juga mengatakan bahwa pasukan itu sendiri impulsif. Nguyen berbalik untuk menolak. Teman-teman binatang tidak bisa membantunya, membuatnya sedih pada langkah pertama, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba sebuah ide di kepalanya, dia mengatakan kepada raja untuk memberitahu saya tempat-tempat di luar rumahnya, mengatakan kepada saya untuk tidak mendekat. Mungkin harimau itu bersembunyi di sana. Jadi bibinya menyeret Mouse untuk bekerja untuk dirinya sendiri, di mana Raja Tikus merasa nyaman. Dia benar-benar tidak datang, tetapi hanya menghadapnya membuatnya menggunakan dirinya untuk menjadi takut. Sangat cepat dia mendekati gudang. Di tangannya, Raja Swan Mouse dengan mudah mengingatkannya untuk tidak mendekat. Tak lama kemudian, seekor harimau menderu. Tiba-tiba, Raja Tikus itu segera pingsan. Dia harus memasukkannya ke dalam sakunya, memahami bahwa ini adalah tempat di mana harimau bersembunyi. Tetapi meskipun dia mencari di mana-mana, dia tidak melihat sosok harimau dimanapun. Tidak tahu berapa lama dia menelpon, tetapi harimau itu masih menolak untuk muncul, membuatnya agak frustrasi. Jika dia melanjutkan seperti itu, dia takut dia benar-benar akan diusir dari Duke. Pada saat itu, dia menyadari bahwa karpet memiliki sesuatu yang tidak biasa dalam waktu dekat. Jelas angin bertiup, tetapi rumput di sini tidak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang berat di atasnya. Mengingat bahwa binatang buas yang dipanggil memiliki kemampuan khusus, dia segera berjalan ke depan, bertanya dengan lembut, apakah orang itu ada di sini? Lawannya sulit. Tubuh penuh dengan ketegangan, menemukan kemampuan untuk menyembunyikannya membuatnya waspada, tetapi ketika dia menatapnya di depan matanya, sepertinya tidak berbahaya, bahkan menebak bahwa ini juga kekuatan palsu. Karena itu, Dano menggunakan cakar di tanah, bertanya apakah dia benar-benar melihatnya. Karakter-karakter itu berbeda dari penulisan umat manusia, tetapi dia membacanya lagi. Dia segera memperkenalkan dirinya bahwa dia bisa berkomunikasi dengan binatang. Dia terkejut bertanya mengapa Ho harus menghindari dirinya sendiri, dan kemudian mengundangnya untuk kembali. Tapi dengan terus terang menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar menyukainya. Ternyata sebelumnya, Ho dulu tinggal di daerah yang sangat dingin, berspesialisasi dalam membunuh sihir, tetapi secara bertahap. Tidak hanya manusia yang tidak berani mendekati, tetapi bahkan binatang buas yang dipanggil lainnya secara bergantian. Pada waktu itu, hanya ada satu anak manusia yang pernah menjangkau untuk membantu. Mendengar cerita alih-alih gaji dan penderitaan ini, dia berubah pikiran, yang dia ingin menangkap harimau untuk menawarkan Chloe, tetapi sekarang dia ingin menjadi teman dengan harimau. Honeshuime sangat tersentuh sehingga dia mengambil inisiatif untuk mewujudkan di depannya. Dia tersenyum dan tersenyum padanya, tetapi pada menit kunci, harimau itu ragu-ragu secara tidak sadar untuk mengingat Han dengan bocah yang lain. Lian sekali lagi menghilang. Dia tidak mengerti apa yang berakhir harimau itu, jelas di mata harimau yang ingin pergi bersamanya, tetapi mengapa tidak mendekat. Pada saat ini, Chloe menemukan bibinya, menanyakan apakah dia masih dengan keras kepala mencari harimau. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, tetapi aktingnya terlalu canggung, jadi dia keras di tempat. Chloe kemudian memerintahkannya untuk dipatuhi untuk kembali ke ruang tunggu. Dia cemberut bibirnya, mengatakan bahwa dia hanya ingin membantunya. Tidak memadai, dia mencoba memikirkan penyebab harimau, tentu saja karena lawan juga memiliki teman yang benar-benar ingin bertemu lagi, jadi dia bergegas rubah dari Chloe. Chloe melihat bahwa dia akan menyebabkan bencana, sedangkan baginya, dia bernafas kembali ke tempat lama, menelpon dengan keras, aku tahu dia punya teman yang ingin dia temui. Pergi bersamaku, aku berjanji untuk membawakanmu reuni dengan orang itu. Ternyata selama masa depan sebelumnya, dia melihat berita tentang Hoshi, itu dipenjara oleh serangan besar di utara sebagai mainan, cukup menderita untuk disiksa, akhirnya karena ujung tubuh dan melemparkan tubuh ke alam liar. Dia tidak ingin Ho menghadapi hasil tragis seperti itu. Dia memeluk mantel hangat dengan erat, memahami kesepian dan kesedihan karena tidak ada yang bersama, karena dia sendiri juga berpengalaman. Perbedaan itu, Ho sebenarnya tersentuh oleh kata-kata Ems. Lai. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan kehangatan dari manusia. Setelah itu, Bibi mengumpulkan semua orang di pemerintahan. Trin dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia telah berhasil merebut danau. Setelah mengatakan itu, gadis muda itu membiarkan semua orang melihat ke ruang di sebelahnya, menarik dan ada banyak yang bingung, penuh dengan tanda tanya, berpikir bahwa dia sedang memainkannya. Tetapi segera setelah dia benar-benar muncul danau yang jinak, semua orang ketakutan. Kemampuan khusus danau disembunyikan, bahkan Chloe tidak berani percaya, buru-buru bertanya bagaimana dia melakukannya. Dia segera menceritakan akhir dari insiden itu, lalu dengan jujur mengatakan rahasia bahwa dia bisa berkomunikasi dengan binatang. Setelah mendengar itu, emosi berdiri, karena itu adalah kemampuan untuk ada hanya dalam legenda. Tetapi pada saat yang sama dia sangat senang, sehingga dia bisa terus tinggal di pemerintahan. Dia sangat senang, berpikir bahwa kali ini Chloe pasti akan mengakui identitas saudara perempuannya, tapi sikap Chloe masih dingin, hanya mengatakan bahwa itu lebih diamati. Dibandingkan dengan itu,
Dia lebih besar tentang identitas aslinya, gadis itu tepat di tempat. Gadis kecil itu adalah bibinya. Jika sebelumnya, dia pasti akan membawanya untuk memuji semua katanya, tetapi berpikir kembali, ini juga merupakan hal yang baik, karena setelah menerima hadiah dari publik, Dokmun dapat mengambil satu langkah lagi untuk lebih dekat dengan Chloe. Pada saat ini, melonjak tiba-tiba khawatir, mengingatkannya bahwa publik tidak mudah bagi asisten. Sementara itu, di barak tempat Ados bertarung, ia memarahi yang paling bawahan. Dia semakin tidak puas dengan orang muda. Selama sebulan sekarang, semua orang yang membuka mulut mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, bawahan melaporkan bahwa binatang buas yang dipanggil ditangkap, apalagi penangkap itu adalah anak yang telah diadopsi oleh Dewa Berkat. Chong tidak bisa membantu, tetapi terkejut. Jelas bahwa anak itu akan melepaskan hak untuk memelihara dengan benar. Karena tidak jelas apakah dia benar-benar memiliki kinerja khusus atau tidak, Chong memutuskan untuk sementara menahannya, dan memerintahkannya untuk memberinya bagian. Beberapa hari kemudian, Teresa berpartisipasi dalam penyesalan kaum bangsawan. Fakta bahwa dia tidak bisa memurnikan Chloe, segera memicu banyak keraguan dan pembicaraan. Tapi berkat improvisasi yang terampil, Teresa membuat setiap hidung runcing berbalik ke Chloe, dan selalu menutup pintu. Pada saat itu, percaya bahwa dia untuk merebut binatang buas yang dipanggil tiba-tiba menyebar di mana-mana. Dikatakan bahwa Chong telah baik dan percaya dan bergegas kembali untuk menutup malam. Perhatian semua orang segera ditransmisikan, posisi sentral Teresa hilang, wajahnya suram. Mengemudi dia dan Chloe memiliki hubungan yang erat. Teresa khawatir ayahnya akan jadi dia bisa mengawasi Chloe. Tapi segera, berita lain membuatnya tersenyum kembali di bibirnya, karena binatang buas yang dipanggil dikatakan telah melemah dengan serius, tidak lagi hidup lebih lama. Dia sangat sulit untuk membuat binatang buas yang dipanggil terbuka. Secara tak terduga tubuh binatang buas itu segera kritis pada cakar yang ditutupi dengan rumor hitam. Ini adalah penyakit dunia maya yang disebut tanda singa hitam. Dikatakan bahwa setiap binatang yang dipanggil harus dengan cepat mati. Dia memeluk binatang buas yang dipanggil, menangis di punggung suaminya, karena dia tidak membantu binatang yang dipanggil untuk menemukan orang yang ingin dia temui. Setelah itu, binatang buas yang dipanggil memberitahunya obat rakyat, minum duri yang tumbuh di mawar biru, yang mudah mungkin akan menyingkirkan kata itu. Keesokan harinya, dia berlari di sekitar taman di istana untuk mencari mawar biru, tetapi membaliknya di mana-mana. Dia mulai berpikir, apakah dia harus menyelinap keluar untuk menutupi, atau tidak. Pada saat itu, pemilik Chloe Todd hanya tahu petunjuk mawar biru. Mendengar panggilannya, Chloe berbalik, merespons dengan dingin, saya tidak mengatakan kepadanya untuk tidak pergi ke Taman Bintang. Dia buru-buru meminta maaf, mengatakan bahwa dia ingin membantu binatang yang dipanggil untuk menemukan mawar biru. Chloe selesai mendengarkan dengan lembut, lalu mengatakan kepadanya untuk tidak menyia-nyiakan upaya, karena bahasa bunga mawar biru tidak mungkin. Di dunia ini desa tidak ada mawar biru. Menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan binatang buas yang dipanggil, dia segera mencoba putus asa. Melihat bahwa gadis itu begitu berkilau, Chloe dengan lembut merobek kepalanya, menyetrika. Sehingga bukan saatnya baginya untuk menyerah. Jika itu hanya bentuk yang mirip dengan mawar biru, dia akan memiliki petunjuk. Setelah mendengarnya, dia segera tersenyum cerah, dan dengan senang hati mengayunkan kakinya. Kepolosan bayi membuat Chloe juga tersenyum tanpa sadar. Tak lama kemudian, Chloe membawanya ke taman bunga, yang diisi dengan hidrangia. Dia menjelaskan bahwa orang sering mengetahui plot hidrangia hijau sebagai metafora puitis untuk mawar biru. Dia dengan senang hati memuji Chloe adalah seorang jenius, menyebabkan Chloe kembali keingatan. Sebenarnya, semua berkat dia, tentu saja. Dia berbicara tentang pamannya yang paling dia cintai di masa lalu. Sebelumnya, dia selalu suka bermain di taman ini. Dia juga menyukai bunga-bunga di sini. Setiap pagi, berlari di mana-mana, jadi Chloe secara tidak sadar ingin belajar lebih banyak dan menjaga kebun selalu selama sebelumnya. Karena alasan itulah Chloe tidak ingin membiarkannya pergi ke kebun. Karena dia tidak ingin melihat jejak lamanya yang dihancurkan di rumput. Memahami bahwa dia membuat Chloe sedih, kepalanya, dan kemudian memintanya untuk bertanya padanya, apakah dia masih ingin melihatnya lagi? Tidak hanya ingin melihat lagi, Chloe juga ingin berpelukan, ingin sekali lagi merasakan kehangatan dari tubuhnya. Dia mendengar hal itu segera, sangat sedih. Secara tak terduga berkata, secara tidak terduga, karena kepergiannya, dia sangat sengsara. Tak lama kemudian, Chloe memilih hidrangia hijau, memberikannya kepadanya, dan memerintahkan gadis itu untuk pergi. Melihat bayangan punggungnya, dia menjadi semakin konsisten, dan dia harus melakukan lebih banyak upaya baginya untuk mengenalinya, sehingga dia tidak lagi kesepian. Di tempat lain, Teresa juga ingin masuk ke penyembuhan untuk binatang harimau. Sekte Kuch Puch Puch adalah jia untuk berpartisipasi dalam penyakit binatang buas. Karena kemampuan khusus kapasitas untuk membaca dan memahami perasaan hewan, Jia membalikan subjek untuk memerintahkan subjek untuk membawa dirinya ke ruang binatang tiger. Keraguan bahwa ketika dia datang ke pintu, dia melihatnya dari dalam. Segera setelah itu, bau itu datang,
harimau itu memanggil binatang buas yang berbaring di tanah. Benar-benar kehilangan vitalitas. Jia segera memerintahkannya untuk menangkapnya. Situasi sekarang jatuh ke dalam perhitungan Teresa, yang hanya bisa meluncurkan rumor Chloe untuk membahayakan binatang harimau untuk menggulingkannya. Jia segera menugaskan seluruh kejahatan membunuh binatang harimau di kepalanya, lalu menyebarkan cincin itu untuk memenjarakannya ke dalam kegelapan. Setelah mendengar berita itu, Melonjak dan Chloe ngeri. Hari berikutnya Melonjak dan melonjak langsung ke penjara. Penjaga itu mencegahnya tenang, tetapi pada waktu itu, dia mengarah ke ekstrim di telapak tangannya. Terlepas dari pelanggaran dharma, ia memutuskan untuk masuk, bersihkan bukti, Melonjak dengan nyaman untuk menemukan selnya. Melihat gadis kecil itu, duduk di sekitar dinding, Melonjak, dia tidak berharap mereka turun dengan anak 5 tahun. Tak lama kemudian dia mendengar skade dari nampan. Jia dia berbicara ke bumi. Phoebe berpikir bahwa dia berusaha untuk menjadi tangguh. Hanya karena dia tidak ingin dia khawatir, berpikir begitu Melonjak secara emosional, dengan tergesa-gesa berjanji untuk segera menyelamatkannya, tetapi bibinya mengatakan bahwa itu tidak perlu. Karena segera binatang buas itu akan hidup lagi. Chloe pernah mengatakan bahwa hanya ketika dia terakumulasi dalam tempat kejadian dan masih mengubah situasi, itu menjadi lebih marah, jadi dia ingin melanjutkan penjara untuk berpura-pura. Melonjak benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, pidato dingin terdengar, melonjaknya kami tidak memperingatkannya, tidak menimbulkan masalah. Melihat Chloe muncul di sana, dia adalah kerajaan lagi, hanya karena dia tahu betul. Meskipun Chloe adalah pesulap yang mungkin tidak gelap, tetapi sebenarnya hanya takut akan tempat-tempat gelap. Sebagai seorang anak, keluarga itu biasa membiarkan guru mengunci Chloe di terowongan selama seminggu, untuk memaksanya berkenalan dengan keajaiban. Sejak saat itu, setiap kali mereka menginjakan kaki di ruang gelap apapun, mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri, tubuh Chloe akan segera bersin. Melihatnya, meskipun di penjara, dia khawatir tentang dirinya sendiri. Chloe tiba-tiba mengingat citra dia dulu memakannya. Dia menyalakan rasa takut, bertanya langsung padanya dia tidak membunuh binatang buas yang dipanggil. Mendengar dia menegaskan bahwa binatang buas yang dipanggil akan dibangkitkan setelah 2 hari, Chloe diam-diam diingat di dalam hatinya, lalu khawatir apakah dia kedinginan di sini, jika perlu, dia akan membawakan kakinya. Dia mendengar bahwa Lien tersenyum cerah, hanya membutuhkan Chloe sepanjang waktu. Dan peduli padanya seperti itu sudah cukup. Tak lama kemudian, Chloe berkata melonjak untuk menghindarinya, kemudian meluncurkan pukulan ajaib langsung memecahkan pintu penjara. Setelah itu, orang-orang itu bergegas membawa sofa, berkarpet, memperbaiki listrik ke ruangan baru. Selesai semua. Chloe dengan santai di kiri, dia menduga kejadian ini adalah perangkap Teresa untuk menyakitinya dan dia, karena tanpa promosi rumor-rumor itu tidak akan begitu cepat. Pada saat yang sama, gerbong kuda orang juga kembali ke Fu. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, Chloe secara pribadi pergi ke pintu untuk mendengarkan. Dia ingin menjadi kekuatan perlindungan bagi anak itu, jadi dia mengusulkan untuk berbicara secara pribadi dengan ayahnya. Begitu dia berjalan ke kantor, Chloe terus terang mengatakan ini masalahnya. Duke Xiaomei tidak sabar, mengatakan bahwa tahanan akan melakukan interogasi, tetapi Chloe menatap langsung ke matanya, merasa bahwa anak itu bukanlah pelaku untuk membunuh binatang buas, dan berharap dia akan meninggalkan sesi sejarah selama 2 hari kemudian. Sang Duke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tulang rusuk atau anak ini selalu terbukti seperti lemah di depannya, tetapi sekarang dia memiliki keberanian untuk menghadapi terus terang. Akhirnya, dia setuju untuk meminta, tetapi juga menyatakan bahwa 2 hari kemudian, dia secara pribadi akan mengelola sejarah. Sama seperti itu, dia dengan bebas tinggal di penjara selama 2 hari sampai sesi secara resmi dimulai. Ketika Duke Tuyen memanggil tersangka, dia mengenakan mantel klasifikasi bulu yang lembut. Sama sekali tidak seperti kekacauan seorang pria yang dipenjara. Melihat itu, Sang Duke tidak bisa membantu tetapi sakit kepala. Bagaimanapun, ini adalah momen yang membunuh tersangka dalam waktu dekat hanyalah anak 5 tahun. Dia tidak sabar. Dengan keras mengatakan bahwa prajurit hewan itu tidak mati, segera pemberontak, mengkonfirmasi bahwa kemampuannya yang tidak normal benar-benar merasakan prajurit yang mati. Karena bahkan jika anak yang lain keluar dari ruangan, emosi pada prajurit binatang itu tiba-tiba menghilang. Selain itu, saya memberikan bukti bahwa Chloe membantu membunuh pasukan. Teresa segera menambahkan minyak ke api, membuat situasi semakin dirugikan, dan Duke Hitat, dia sangat dipimpin, menjelaskan bahwa tentara binatang itu hanya tertidur untuk mengobati cedera. Ini adalah mulut danau, dan memberitahunya, hendak melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang. Chong segera mengumpulkan kekuatan ajaib menjadi pisau cahaya di tangannya, menebasnya. Ini adalah energinya, karena pertimbangannya, jika itu benar-benar kekuatan palsu, cahaya akan bertepatan di seluruh tubuh, sebaliknya, itu akan hilang. Hasil tes selesai. Tubuhnya tidak muncul reaksi khas pria yang tidak berdaya. Gia melihat itu dan tertawa mengejek, tetapi Chong segera layak.
terkejut untuk tercengang di tempat, karena padanya, dia muncul aliran cahaya aneh yang hanya mungkin untuk dilihat. Itu adalah adegan di mana dia tidak pernah menyaksikannya. Dia segera mengatakan dengan keras hasil tes itu salah. Teresa segera memarahi rasa tidak sopannya, tetapi segera setelah dihentikan, pria terakhir turun dan bertanya padanya kapan dia bisa bangun. Ketika dia bisa bangun, Chloe memandangi jam, tepat pada waktunya selama 2 hari. Seperti yang diharapkan, tepat di tali berikutnya, sebuah kait bergegas ke ruang sejarah, segera berlari ke sisinya. Siapapun dapat melihat, keduanya telah mencapai ranah pikiran. Dalam tatapan Teresa yang menakutkan, Chloe perlahan berjalan ke sisinya, menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengubah penonton. Merasakan situasi yang tidak menguntungkan, Teresa segera mencoba untuk memakai petanya. Dia tidak hanya tidak memeriksa dengan cermat, tetapi juga membersihkan kisah rumor dan secara sewenang-wenang menahannya, bahkan kebohongan di sisinya. Melihat bahwa Teresa benar-benar membuang, dia berlutut ke jembatan untuk dimaafkan. Tapi Chong tidak repot-repot melirik. Dengan tenang berjalan ke samping, maaf, karena benar-benar meminumnya. Pada saat yang sama, berjanji untuk memberikan hadiah, karena menyelamatkan nyawa binatang buas, apapun yang ada dalam kemungkinan akan bertemu, dia merawatnya, lalu berbalik untuk memandang Chloe di sebelahnya, mengungkapkan keinginannya untuk marah. Chloe dan gadis kecil itu, 3 orang akan selalu bersama setiap hari. Dia ingin membantu Chloe benar-benar mengatasi rasa sakit dari kematiannya. Tentu saja, jika dia menarik keluar, dia tidak akan keberatan.